sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 9 Desember 2021 bersama Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice, kembali bersama saya Novianti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, suara apa yang Anda dengar saat ini? Anda boleh pause sebentar rekaman ini, lalu Anda coba dengarkan suara apa yang terdengar. Mungkin Anda akan menjawab suara anjing menggonggong, atau suara televisi, atau suara kendaraan yang hilir mudik. Tetapi kalau kita dengarkan lagi dengan lebih teliti, selain suara yang paling keras itu, ada suara-suara kecil yang mungkin pada awalnya tidak kita sadari, tetapi kalau kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, kita baru sadar, ternyata ada suara cicak. Ternyata ada suara yang lembut ini. Mungkin demikian. Tahukah Anda bahwa telinga kita bisa mendengar 8 jenis suara sekaligus? Wah, ini hebat ya. Tetapi otak kita belajar untuk memfilter suara-suara yang dianggap tidak penting. Contohnya, kalau kita tidur, kira-kira apakah telinga ini berhenti bekerja? Tentu tidak. Telinga bekerja 24 jam sehari. Maka walaupun kita sedang tidur, telinga tetap memproses suara. Dia tetap menerima suara-suara yang datang. Tetapi otak kita belajar untuk memfilter suara itu supaya kita bisa tidur dengan nyenyak. Karena kalau tidak tentu kita akan bangun lagi tidak bisa tidur karena terus mendengar suara. Ini mekanisme perlindungan diri yang sudah dirancang di dalam tubuh kita. Memfilter suara yang tidak penting supaya kita bisa fokus pada kegiatan yang penting, misalnya belajar atau bekerja. Nah, tetapi sayangnya, terkadang suara yang penting bisa ikut terfilter. Misalnya, anak-anak kecil kalau dipanggil ibunya, ayo belajar. Mereka belajar memfilter suara ibunya karena dianggap mengganggu kenyamanan. Demikian juga di dalam hidup rohani. Seringkali telinga rohani kita belajar memfilter suara-suara yang dianggap mengganggu kenyamanan kita. Padahal itu suara Tuhan. Bertahun-tahun lalu, ketika saya masih pacaran dengan pacar yang sebelum suami saya, ada seorang teman baik saya bilang begini, Novi,
Coba kamu renungkan. Pacar kamu itu beda keyakinan. Pacar kamu itu budayanya juga beda. Apa kamu yakin kamu bisa jalan terus sama dia? Kamu tidak punya kesamaan apapun dengan dia. Semuanya beda. Ya karena dia bukan orang Indonesia, jadi secara bahasa beda, budaya beda, semuanya juga beda. Tetapi waktu itu saya menganggap itu suara yang mengganggu kenyamanan saya. Saya filter suara itu, saya tidak mau dengar. Bahkan saya merasa marah, kok dia mencampuri urusan saya. Tetapi kalau saya renungkan sekarang, itulah suara Tuhan yang mulai mengingatkan saya untuk introspeksi, untuk kembali ke jalan Tuhan. Dan saya menganggap suara itu mengganggu kenyamanan saya. Seperti yang kita baca di dalam perikop kita hari ini. Allah sudah mengutus nabi-nabi sepanjang perjanjian lama. Kemudian saat ini Yohanes Pembaptis juga diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah datang. Tetapi walaupun itu suara Tuhan, tidak semua orang menerimanya. Mereka menganggap Yohanes itu orang gila yang tidak perlu didengar. Mereka memfilter suara Yohanes karena dianggap mengganggu kenyamanannya. Bahkan Raja Herodes menjebloskan Yohanes ke penjara saat Yohanes berusaha mengingatkan dia akan dosanya mengawini istri saudaranya. Yohanes dianggap pengganggu. Demikian juga Yesus. Yesus datang sebagai anak Allah yang maha tinggi. Tetapi lebih banyak orang lagi yang memusuhinya. Bahkan akhirnya dia pun disalibkan. Dia dianggap pengganggu dan orang-orang memfilter suara Yesus. Mereka tidak mau lagi mendengar kebenarannya. Mereka cuma mau mendengar apa yang mereka mau. Itu sebabnya di dalam firman hari ini Tuhan katakan, jika engkau mau menerimanya. Jadi memang belum tentu semua orang mau menerimanya. Bahkan di ayat terakhir dengan jelas dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tuhan sudah memberi kita 2 telinga, 2. Bukan cuma 1, tetapi 2. Harusnya kita bisa mendengarkan dengan baik. Tetapi mari saat ini kita renungkan. Apakah selama ini saya memfilter suara-suara yang tidak enak, yang mengganggu kenyamanan saya? Kalau suara Tuhannya bilang, kamu akan dapat rezeki, tentu saya mau. Tetapi bagaimana kalau Tuhan menyuruhmu untuk ampuni sesamamu? Mungkin kita filter dan kita bilang, Tuhan, dia kan tidak pantas diampuni. Dia sudah sangat menyakiti hati saya. Mungkin Tuhan juga menyuruh keluargamu, orang tuamu, anakmu, adikmu, kakakmu memerlukan engkau. Ayo, luangkan waktu untuk mereka. Lalu kita filter suara itu dan kita bilang, Tuhan, aku sibuk, aku gak punya waktu, ini suara mengganggu banget. Udah, aku mau kerja saja. Nah, maka sobat Fresh Juice, kita perlu belajar membedakan suara Tuhan di tengah hiruk pikuk dunia ini. Dan kita juga perlu belajar untuk menaati suara yang kita dengar ini. Pertajam pendengaranmu. Caranya dengan membaca firman Tuhan. Ini suara Tuhan. Maka semakin kita mengenal suara Tuhan, semakin kita akan bisa membedakan suara Tuhan di tengah suara-suara bising lainnya. Maka mari sobat Fresh Juice, saat ini kita berdoa, kita mohon agar Tuhan mempertajam pendengaran kita, dan kita mohon agar Roh Kudus terus bekerja, memampukan kita untuk menaati perintah Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia
mendengar. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk telinga kami, untuk pendengaran kami. Kami masih bisa mendengar renungan audio Fresh Juice ini setiap hari. Itu karena Engkau memberikan kami telinga yang baik, yang bisa kami gunakan untuk mendengar banyak suara di sekitar kami. Kami mohon Tuhan, pertajam telinga kami, telinga rohani kami, agar kami bisa mendengar suara-Mu. Walaupun Engkau berbicara dengan lemah lembut, tetapi kami mau mendengarkannya. Dan saat kami mendengarkan suara-Mu, kami mau bertindak walaupun itu mengganggu kenyamanan kami. Roh Kudus, beri kami kekuatan untuk bertindak menaati suara yang kami dengar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 9 Desember 2021. Terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.